I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to
bersama di hari Minggu yang ceria ini. Oh iya adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mau memulai semua rangkaian ibadah kita pada hari ini, Kak Nona mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama bersama dengan Kak Nona. Mari kita satu dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kita mau beribadah Tuhan. Berkatilah kita semua Tuhan. Semoga ibadah ini berjalan dengan lancar Tuhan. Berkatilah juga kakak-kakak yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oh iya adik-adik, kan kita mau ibadah. Kalau kita mau ibadah biasanya kita sudah menyiapkan semua yang kita perlukan. Apa aja? Alkitab untuk kita membaca firman Tuhan dan yang pastinya buku catatan buat adik-adik yang sudah bisa mencatat. Dan Kak Nona juga mau ingatin, ini kan tanggal 25. Besok hari Senin, seperti yang sudah dikasih tahu sama Kak Lori di minggu-minggu yang kemarin. Kalau hari ini tanggal 25 berarti besok tanggal 26 hari Senin kita akan tukar mainan. Hore. Mama bahagia karena akan penukaran hadiah. Hadiah yang akan ditukarkan itu pada tanggal 26. Tapi pengambilannya pada hari Sabtu di Rock Center. Jadi pengambilannya itu batasnya sampai jam 4 sore. Jadi siap-siap bergegas, jangan lupa untuk pilih dulu sebelumnya via WhatsApp. Oke? Nah, karena kita mau memuji Tuhan, Kak Nona tidak sendirian. Kak Nona rame-rame juga di sini. Kak Nona ajak Kak Lori, ayo bergabung kita memuji Tuhan bersama-sama. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my home, come what may. Where I go with you. Where I go with you. There's a spirit I cannot contain. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave, the same spirit I cannot contain. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my home, come what may. Where I go with you. Your fire in my soul, your kingdom is my home, and I don't walk alone. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my home, come what may. Where I go with you. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my home, come what may. Where I go with you. Where I go with you. Where I go with you. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali, bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah
senang sekali Kak Yanti ketemu lagi sama adik-adik di minggu terakhir bulan Juli ya, bulan ke-7 di tahun ini. Kak Yanti buka masker dulu ya. Agak enggak. Bentar. Oke, apa kabar adik-adik? Kak Yanti berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, yang serius dan gak ada yang saling ganggu kakak atau adiknya. Kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan kami sehat dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Sekarang Tuhan kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Kau mengurapi kami, urapi Kak Yanti juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, karena kita udah belajar nih tema bulan Juli kan. Diawali dengan Kak Lori ya, minggu pertama Kak Lori ngajarin kita tentang menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan. Jadi sepanjang bulan Juli kita belajar tentang satu kata. Kayak kakak ya, kayak komsel. Satu katanya adalah hormat ya. Jadi membangun budaya hormat. Kalau bulan Juni kita belajar tentang satu kata apa Dede? Inisiatif ya, inisiatif. Nah, bulan ini bulan Juli kita belajar tentang menghormati. Nah, diawali dengan kalori, udah cerita nih tentang menghormati siapa? Tuhan. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Kak, Tuhan gak kelihatan. Memang Tuhan gak kelihatan, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Jadi kita harus menghormati Tuhan. Walaupun ibadah kita secara online gak bisa ketemu satu dengan yang lain, tapi kita tahu bahwa dalam setiap ibadah online Tuhan ada bersama kita. Maka kita harus memiliki sikap menghormati Tuhan. Hebat. Yang kedua, minggu kedua Kak Wahyu ya. Nah, minggu kedua Kak Wahyu ngajarin tentang apa Dedek? Ya, menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Nah, kita harus menghormati orang tua ya, karena firman Tuhan udah ngajarin kepada kita bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, jadi kita harus menghormati orang tua kita. Papa, mama, mungkin ada oma, opa di dalam rumah kita juga gitu ya. Ada orang tua di sekitar kita, harus dihormati. Minggu ketiga kemarin Kak Deborah sudah ngajarin kita, udah bercerita tentang menghormati sesama. Ya, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati sesama. Nah, menghormati sesama, kita harus menghormati sesama. Mau sesama itu bisa juga nih ya, kakak adik kita termasuk sesama ya. Kakak adik kita termasuk sesama. Kemudian mungkin kita di rumah punya mbak, di rumah kita punya supir ya, yang bantuin di rumah gitu ya. Nah, kita harus menghormati sesama. Oke? Ngomongnya harus sopan, gak boleh kasar, jangan membuli gitu ya. Oke, hari ini minggu terakhir bulan Juli ya, Kak Yanti mau sharing tentang masih tentang menghormati ya. Tadi ada Tuhan, menghormati orang tua, kemudian menghormati sesama. Nah, minggu keempat nih adik-adik, kita harus menghormati pemimpin. Katakan sama-sama, menghormati pemimpin. 1, 2, 3. Oke, kita baca dulu ya. Kita baca ayatnya. Koko Icat sudah siapkan. Roma 13 ayat 1 dan 2 ya. Roma 13 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama bersuara ya, tapi tidak perlu teriak-teriak, tapi keluarkan suara, karena waktu kita keluarkan suara sambil baca firman Tuhan, Alkitab bilang gini adik-adik, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan ya.
Yuk baca Roma 13 ayat 1 dan 2. 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Oke, ya, adik-adik. Bulan Juli ini kan kita belajar satu kata namanya hormat. Ya, apa sih sebenarnya kata hormat itu sendiri? Hormat, ya. Hormat. Nah, hormat itu punya pengertian deh, antara lain berharga, kemudian bernilai tinggi, ya. Atau arti yang lain dari kata hormat tadi kan selain berharga, bernilai tinggi, tapi juga adalah penghargaan atau respect. Katakan penghargaan. 2, 3. Ya. Nah, yang lain lagi memperlakukan dengan istimewa. Jadi ada 4 arti loh adik-adik kata hormat. Banyak ya, tapi keren artinya. Nah, makanya adik-adik harus ngerti ini ya. Hormat punya arti berharga. Terus apa lagi? Bernilai tinggi. Terus apa lagi? Penghargaan atau respect. Terus apa lagi? Memperlakukan dengan istimewa. Nah, pertanyaannya kan gini. Kepada siapa saja kita harus memberikan penghormatan? Minggu pertama kita udah belajar menghormati Tuhan, ya. Minggu kedua kita belajar menghormati orang tua. Minggu ketiga kita belajar menghormati sesama, ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita harus memberikan penghormatan kepada pemerintah. Kak, pemerintah itu apa, Kak? Ya, pemerintah kita ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, dari ayat bacaan di atas tadi ya, Roma 13 ayat 1 dan 2 tadi adik-adik, jelas bahwa Alkitab ngajarin kita bahwa pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Ya, pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Presiden kita siapa yuk? Siapa? Iya, Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, beserta seluruh jajaran kabinetnya. Kemudian kalau kita di Balikpapan ini ya, ada namanya wali kota. Ya, wali kota kita siapa namanya? Bapak Rahmat ya. Oke, nah jadi pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, menghormati pemerintah itu sama dengan menghormati Tuhan. Sebaliknya, kalau kita nggak menghormati pemerintah, sama artinya kita tidak sedang menghormati Tuhan. Oke, ya. Jadi ini ya, yang belum sekolah, yang masih TK nih ya, kita lagi belajar menghormati pemerintah. Pemerintah Indonesia, pemerintah di Balikpapan nih ya. Nah, ada gini deh. Ada beberapa tingkah laku ya rakyat yang tidak menghormati pemerintahnya. Misalnya memfitnah pemerintah, menghina, mencaci, ya, meremehkan, mengolok-olok nih yang banyak nih, mengolok-olok gitu ya. Bahkan mungkin ada yang anak kecil pun udah ikut-ikutan bersikap tidak menghormati pemerintah. Sementara Alkitab mengajarin, ya, siapa yang menghormati Tuhan akan Tuhan hormati. Tetapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Oke, ya. Sekarang
kita belajar dari tokoh Alkitab, oke? Dari tokoh Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, ada di kitab Daniel. Nanti ada animasi, ya, Koko Icat akan tampilkan animasinya. Siapa aja tadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, ya adik-adik, ada seorang raja namanya Raja Nebukadnezar dari Babel, ya, dari Babel. Raja ini berkenan karena mereka berbakat dan berhikmat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Akan tetapi mereka takut akan Tuhan, perintah raja gitu ya, jelas-jelas melanggar hukum kedua yang Tuhan berikan kepada Musa dalam Taurat. Jadi adik-adik, Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung di mana semua rakyat itu harus menyembah dan menyampaikan permohonannya kepada patung itu gitu. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini nggak mau, ya, karena itu melanggar perintah Tuhan kan, ya. Mereka tetap taat nih kepada perintah Tuhan, tapi mereka tetap menghormati raja, ya. Mereka tetap menghormati raja. Mereka nggak ngata-ngatain Raja Nebukadnezar, hei raja yang jahat, raja yang bengis gitu kan? Enggak. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka menyebut Raja Nebukadnezar itu tuanku. Bahkan ada Alkitab terjemahan lain dia bilang yang mulia, ya. Nah, akibatnya adik-adik, Tuhan berkenan, ya, dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Bukan itu aja loh adik-adik, ya. Kalau adik-adik mau baca, kisahnya ada di Daniel 3. Daniel 3, ya. Nanti boleh dibuka setelah ibadah Rocky selesai. Daniel 3 ayat 1 sampai 30 tuh, ya. Nah, bukan itu aja, Sadrak, Mesak, Abednego mereka mendapat promosi dari Tuhan sehingga raja memberikan kedudukan yang tinggi di wilayah Babel, ya. Oke, adik-adik, kalian percaya nih apa yang pernah dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego juga akan bisa kita alami, ya, asal kita percaya dan taat bahwa kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di Indonesia yang sangat kita cintai. Amin. Ya. Nah, agar kita tetap memiliki dan mempertahankan sikap menghormati, ya, maka kita harus memiliki satu hal. Namanya kerendahan hati. Coba ucapkan. Kerendahan hati, ya. Jangan lupa adik-adik, kita udah dibebaskan oleh Yesus, ditebus dengan darah yang mahal melalui kematian Tuhan Yesus. Dan ingatlah bahwa betapa berharga di mata Tuhan setiap orang yang berinteraksi dengan kita, ya. Jadi hormatilah mereka, ya, karena Yesus juga menghormati mereka dengan memberikan hidupnya. Maka kita akan mendapatkan dan atau tetap memiliki apa yang telah kita terima, yaitu perkenanan Tuhan. Oke, ya. Jadi kalian ulangin. Hari ini kita belajar tentang menghormati pemerintah. Contoh konkretnya, Kak, gitu ya. Contoh konkret, gimana kita bisa menghormati, ya, kalau kita nggak punya kerendahan hati. Nah, kalian dikasih contoh nih, ya. Menghormati pemerintah dengan cara apa? Nah, beberapa waktu lalu kan pemerintah menetapkan yang namanya nih adik-adik PPKM, ya, PPKM. Apa itu, Kak? Kita nggak boleh keluar rumah. Kalau ibadahnya sudah dari tahun lalu, ya, Kak. Ya, ibadahnya di rumah aja. Harusnya bulan Juli tanggal 12 kemarin kita sekolah tatap muka, tapi diundur lagi, sekolahnya jadi online gitu, ya. Nah, pemerintah kan menetapkan supaya untuk mengendalikan COVID nih, ya, corona yang nggak pulang-pulang gitu, ya. Nah, jadi pemerintah menetapkan
peraturan namanya PPKM tadi. Kita nggak boleh kemana-mana, kita di rumah aja. Ada inget nggak? Mulai dari tahun lalu ada tuh yang selalu didengungkan. Namanya 3M. Apa aja yuk 3M-nya? Apa? Pakai masker Kak. Ya, pakai masker. Bahkan sekarang harus double masker gitu ya. Pakai masker, memakai masker. Kemudian apa lagi? Coba diomongin ya. Kasih tahu adiknya. Kalau adiknya masih kecil kasih tahu. 3M itu apa aja? Gitu ya. 1, memakai masker. 2, menjaga jarak nih. Waktu Kak Yanti lagi ini nih ya, Kak Yanti jaga jarak sama Koko Ica, sama kalori gitu ya. Kita jaga jarak gitu. Waktu ngomong juga tetap jaga jarak, pakai masker gitu ya. Kemudian apalagi satu lagi, mencuci tangan, bener. Kita mencuci tangan di bawah air mengalir dan menggunakan sabun, ya, atau bisa pakai hand sanitizer. Jadi sekarang kan adik-adik ya, mama-mama kita tuh koleksinya udah beda kan ya. Koleksinya sekarang masker, hand sanitizer. Ya, Kak Yanti sih ya, Kak Yanti sekarang begitu. Masker dan hand sanitizer. Nah, itu kan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu cara yang paling konkret yang bisa adik-adik lakukan segera adalah ikutin itu tadi, prokes ketat. Ya, waktu kemarin PPKM, mall ditutup. Kita nggak bisa liburan keluar kota. Ya, semua pembatasan, ya namanya pembatasan. Nggak enak sih Kak. Ya, kalau kita menghormati pemerintah, kita harus mengikuti setiap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi ada lagi nih nanti misalnya vaksin nih untuk yang umur 12 sampai 17 tahun. Nah, itu dia. Pemerintah menetapkan apa, nah kita harus menghormati keputusan pemerintah karena kita percaya bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Ya, adik-adik bisa ngikutin ya. Nah, jadi kalau pemerintah bilang nggak boleh kemana-mana ya, di rumah aja. Kayak di Balikpapan nih ya, waktu PPKM yang lalu kan ada pembatasan jalan kan, jalan kemana-mana ditutup. Mall ditutup, mungkin toko-toko juga bukanya waktunya lebih singkat gitu. Nggak apa-apa adik-adik, kita sabar aja sampai Miss Koronce ini pulang entah kemana dia gitu ya. Jadi sampai coronanya benar-benar selesai, yuk kita tunjukkan bahwa kita sangat menghormati pemerintah kita ya, dengan cara yang mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Prokes ketat, hidup prokes ketat. Oke, baiklah ya, Kak Yanti selesai. Sekarang kita mau mengucapkan ayat hafalan mulai dari kelas kecil ya. Kelas kecil belum sekolah, playgroup, TK, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tadi ayatnya ya, Roma 13 ayatnya yang pertama. Yuk, kita baca ya, diucapkan ya. 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, itu ayat hafalan kelas kecil, Roma 13 ayat 1. Nah, sekarang ayat hafalan kelas besar. Ya, kelas besar. Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Oke. Kak Yanti lupa. Selamat ya yang udah naik kelas. Loh Kak, udah minggu terakhir Juli, nggak apa-apa. Belum, masih sepanjang masih Juli, berarti udah naik kelas aja gitu ya. Ya, yang udah naik kelas, ya yang kelas 6 udah masuk SMP, udah ketemu Kak Yanti lagi nanti di Roket. Oke, Titus 3 ayat 1. Kita baca ya, Dede ya. 2, 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Titus 3 ayat 1. Keren ya ayatnya ya.
Oke, itu dia firman Tuhan kita hari ini. Sepanjang bulan Juli kita belajar satu kata, menghormati. Yuk jadi anak-anak Rocky yang memiliki budaya menghormati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Ajarkan kami dan temukan kami sebagai anak-anak Rocky yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati sesama. Bahkan kami belajar untuk menghormati pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Lori. Minggu ini ya, kalau ada Kak Lori, kita akan beraktivitas untuk kali ini ya. Kita akan buat-buat. Apa yang mau kita buat? Sesuatu sih, tapi nggak ada hubungannya dengan tema hari ini ya. Hari ini tadi Kak Yanti, menghormati pemimpin. Tapi kalori hari ini aktivitasnya kita buat mainan aja ya, buat seru-seruan di rumah ya. Biar kalian kemarin kan PPKM ya. Terus kalian ajaran baru yang sudah sekolah. Nah ini kalori untuk weekend kalian bisa memainkan aktivitas ini ya. Kita mau bikin apa? Mau bikin paper plane launcher ya. Bahasa Indonesianya agak panjang, jadi peluncuran pesawat kertas ya. Jadi kakak kalori pakai bahasa Inggris supaya lebih mudah ya dan lebih singkat ya. Paper plane launcher ya. Ini nih kayak begini sih ya, kayak begini cara mainnya. Cara mainnya gimana Kak? Nanti deh kita buat dulu ya. Soalnya nanti kita kan mau ngeluncurin pesawat kertasnya nih. Nanti kalori tembak, nanti susah kalori ngambil pesawatnya lagi ya. Jadi nanti ya mainnya setelah kita buat ya. Kalori tunjukkan. Oke, yang pertama seperti biasa kalori akan kami menyebutkan bahan-bahan yang kita pakai dulu ya. Yang pertama kalori butuh satu kertas HPS yang kosong ukuran A4 ya, 1 lembar. Yang berikutnya kalori butuh kertas karton, jadi kakak harap sudah digunting ya, 20 x 20 ya, 20 x 20 ya. Oke. Terus selanjutnya kita butuh karet gelang ya, cuma 1 buah aja. Dan selanjutnya kita butuh ini, namanya staples ya, kalau kalori taunya staples ya. Yang buat ini kertas ya, untuk merapikan file-file terus kita cetek gitu ya. Nanti minta pinjam ke mama sama papa ya. Selanjutnya kalori di sini ada alat mewarnai ya. Di sini kalori bawa spidol ya, bawa spidol. Terus juga ada pensil ya. Kalian boleh pakai pensil juga nanti. Nah ini perlunya buat apa? Nanti kan kita kan buat pesawatnya dari kertas HPS polos tuh ya. Jadi itu bisa diwarnai adik-adik ya, bisa dibuat cantik kayak kalori ini kan ya. Kalori copot dulu nih, kalori bikin kayak doodle gitu ya, gambar-gambar doodle ya kalau kalian lihat ya. Ya, gambar-gambar abstrak gitu kayak doodle gitu ya. Nah, ini kalian boleh gambar apapun nantinya ya. Oke? Oke, yuk kita mulai yuk. Sebentar kalori taruh dulu pesawatnya di landasannya. Nah, oke, yang pertama kita ambil dulu kertas HPS-nya ya. Kita akan buat pesawatnya dulu ya. Oh iya tadi kalori ada gunting juga, kelupaan kan ya. Kelupaan kalorinya. Jangan lupa ya guntingnya karena kita akan menggunting sedikit ya. Oke, kita ambil dulu kertas HPS-nya. Kita lipat bentuk segitiga dulu ya. Ini kalori contohin dulu ya supaya kalian tahu. Jadi kalau namanya HPS ini nggak bisa sama kayak yang bujur sangkar ya, 20 x 20 itu pasti kalau dilipat segitiga itu pasti sama ya. Kalau ini pasti ada sisanya sedikit. Nah, kalori contohin dulu. Sebentar, nanti kalori tunjukkan. Nah, oke ya. Jadi lipat segitiganya kayak gini adik-adik ya. Ini, terus lipat segitiga. Ini, sudah? Kak Icat sudah zoom ya. Oke. Sip. Nah, tadi kan kalori bilang kalori kelupaan gunting tuh. Nah, yang digunting adalah yang sisanya ini adik-adik ya. Yang sisa bawahnya ini kita gunting. Jadi segitiganya ketutup gitu ya. Oke. Guntingnya gimana? Ya pas garis yang ini ya. Garis ini kita gunting. Kalori gunting dulu ya. Nanti kalori tunjukkan ke kalian.
supaya kalian ada contohnya. Kalau mau pakai cutter juga bisa, itu lebih cepat ya, langsung ambil penggaris pakai cutter. Tapi hati-hati, cutter benda tajam, begitu juga gunting ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini ya seperti ini ya. Nih sisanya bawahnya ini nih, ya. Oke, nah sisanya ini jangan dibuang, nanti bisa kita pakai lagi untuk berikutnya ya adik-adik ya. Kalau ada aktivitas apa, pakai cuma kertasnya sedikit, ini bisa digunakan. Oke? Oke. Yuk, gimana cara buatnya? Kita buka dulu buat pesawatnya. Ya. Kita lipat dulu tengah. Ya, tengah sama ya. Jadi persegi panjang jadinya ya. Kalau ribut tuh ini buat nah, ya. Segi panjang ya jadinya ya. Gini ya. Pokoknya rata ya adik-adik. Oke? Terus kita buka. Terus kita bentuk segitiga. Segitiganya gimana? Pas tengah-tengah ya. Kita bentuk segitiga. Sebentar, kalori. Contohkan dulu, nanti kalian ikuti ya. Oke, seperti ini ya. Tap, ya. Tap pas tengah-tengah ini. Nah, sisinya ini sama. Kita lipat ke tengah. Lipat-lipat. Sama rata. Nah, sudah? Ini ya. Udah di zoom ya Kak Icat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lipat lagi ke dalam bentuk segitiga lagi ya, seperti ini. Contohnya dulu ya, seperti ini ya. Nah, kalori buat dulu supaya kalian ada gambaran. Nah, seperti ini. Coba di zoom Kak Icat. Nah, tadi kan begini ya, terus kita lipat lagi segitiga. Nih ya, segitiganya agak panjang gini ya. Oke, bisa? Bisa? Nah, sisi yang satunya sama ya adik-adik ya. Lakukan hal yang sama. Kita kalori buat dulu, kalian nanti tinggal lihat ya. Nah ya, tadi kan kita begini ya. Ini terus kita buat ini. Ya, jadinya seperti ini. Sudah? Sudah ya? Nah, selanjutnya kita ini akan buat tekukan ke dalam ya, sedikit aja. Bentar ya, Kak Lori lakukan dulu supaya rapih ya. Nah, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak ya, nih ya. Tuh, sedikit aja. Oke, sudah? Sudah? Oke? Oke, pasti bisa semua ya. Oke, kita lipat dulu, kan tadi pas di tengah-tengah ya, jadi kita lipat dulu. Jadi begini ya. Nah, tadi kebuka begini, kita lipat ke dalam dulu ya. Lipat ke dalam, terus kita akan buat sayapnya yang keluar ya. Nanti Kalori contohin dulu, jadi kalian ada contohnya. Kalau misalnya nggak ada nanti bingung ya kaliannya. Oke, kita lipat lagi, jadi bentuk segitiga. Nanti jadinya kayak gini ya. Ya kan tadi begini ya, Kalori minta lipat ke dalam, jadinya begini. Terus kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Pas ininya ya, harus pas ya. Nih ya, kalau dibuka, tadi kan begini. Ya, terus buat lipatan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Sudah Kak Icat? Oke ya. Nah, sisi satunya juga sama ya. Kita buat lagi ya. Pokoknya jangan lupa tekannya bener-bener tekan gitu ya. Nah, sudah ya. Tuh, sama. Ini tinggal dibuka. Nah, sudah jadi pesawat kita ya. Sayapnya tinggal dibuka. Ini udah jadi pesawat kita. Oke? Mudah? Mudah dong, bisa ya. Nah, di sini adik-adik berkreasi ya. Kalian warnai, bisa buat tulisan, bisa buat gambar, bisa buat apapun ya. Bisa buat misalnya mimpi kalian selama ini apa gitu ya. Oh, menjadi kayak tema kali ini, wah menghormati pemimpin. Kak, aku pengen jadi pemimpin. Wah, pemimpin perusahaan, pemimpin negara. Wah, bagus ya, bisa kalian taruh di sini ya. Aku ingin menjadi CEO perusahaan apa gitu ya. Aku mau menjadi presiden mungkin ya. Boleh, kenapa enggak ya? Harus itu ya. Oke, nanti dihias ya. Boleh diwarna aja, 1 warna, 2 warna, 3 warna, ataupun buat apapun ya, kreasi kalian ya. Di sini Kalori ada doa Kalori. Kalori udah buat, ini ada doa Kalori ya. Sini lekas pulih Indonesiaku, sama
ada ini selama ini yang buat kita di rumah terus nih, si virus corona. Kita tulis corona go away ya. Nanti ketika kalori mau luncurkan bener-bener pergi coronanya ya. Ini kalori buat seperti ini ya. Kalian bebas mau buat apa ya. Oke, sudah ya, taruh dulu. Kita akan buat papan luncurnya istilahnya ya. Oke, ambil kertas karton yang ukuran 20-20. Kita lipat 2 ya, kita lipat 2. Kalau kalian sudah ini ya, sudah gunting ya. Kita lipat 2. Ya. Lipat 2 ya. Nah, kita lipat lagi ya, jadi sisi ini kita lipat keluar, sisi ini kita lipat keluar ya. Oke, Kak Lori contohin dulu. Nah, seperti ini ya. Tadi gini, kita lipat begini. Oke, bisa? Bisa. Nah, satunya sama ya, kita lipat juga. Pokoknya lipat ya. Oke, sudah jadi begini ya. Segini, kita akan lipat lagi ini ke dalam ya. Lipat aja terus. Kalau dicontohin dulu ya. Nah, ini ya. Ini tadi begini ya, kita lipat begini. Terus satunya juga sama ya. Oke, nah ini udah jadi nih ya, begini ya jadinya ya, buka tutup, oke? Oke, nah habis itu kita ambil satu karet, kita renggangkan dulu ya, karena ini nanti ditarik gitu ya, kita renggangkan dulu supaya dia lebih fleksibel ya, nggak terlalu kaku ya, ya kalau ditarik begini masih bisa kendur ya dari elastisnya ini, kita gini-gini dulu aja, oke? Nah ini udah cukup nih. Nah selanjutnya, ini ya, ini karetnya kita akan apa ya istilahnya bukan tempelkan ya, memang taruh sini ya, taruh ujungnya sini menggunakan staples ya. Kak Lori contohin dulu ya supaya kalian punya gambaran. Nanti kalian tinggal mengikuti apa yang Kak Lori lakukan. Oke, dari ujung sini pas di tengah-tengahnya tadi ada lipatan tengah sini ya. Lipatan tengah sini kita akan staples karetnya di pas ujungnya tengah sini ya. Oke, Kak Icat mungkin bisa zoom. Ya, ini Kak Lori belum staplesin ya karena Kak Lori tangannya 2. Jadi Kak Lori ini nah, taruh karetnya di sini ya. Jadi kalian tinggal stapleskan ya. Ceklek gitu. Hati-hati tangan kalian ya di bawahnya ya. Kak Lori contohin dulu. Ya. Ini nggak bakal kelihatan tapi nanti hasilnya Kak Lori contohin ya. Akan Kak Lori liatin. Nah, seperti ini ya Adik-adik. Kelihatan nggak? Oke. Silakan zoom Kak Icat. Udah ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Buat seperti ini ya ujungnya. Oke, tapi hati-hati pas tadi jekleknya tangan kalian jangan berada di sini ya. Agak jauh ya biar nanti jekleknya nggak kena tangan kalian. Oke? Oke. Nah, setelah itu kita tarik karetnya kita rekatkan dulu ya. Kita tarik ke bagian belakang. Nah. Udah? Kelihatan ya tadi ya. Kalau diulang ya. Kita tarik karetnya ke bagian belakang. Oke, sudah ini peluncurannya sudah jadi. Tinggal kita taruh pesawatnya di sela-sela ini. Sela-sela ini ya, ininya ya. Sela-sela masukkan. Oke? Udah? Udah ya, bisa ya? Kalau diulang ya. Ini pesawatnya yang tadi. Yang biasanya ini buat terbangin gitu, set gitu ya. Kita taruh di sela-selanya ini ya. Nah, masuk. Bisa ya? Bisa. Nah, udah jadi nih, tinggal mainkan. Gimana mainkannya? Tinggal kalian tarik aja bagian ini sama ininya. Iya, tapi sayangnya ke bawah dia ya. Satu lagi, masih ada satu lagi. Nah, ini yang tadi, yang doodle aja nih, yang doodle. Nah, ini, oke. Tuh, seperti itu ya. Oke, bisa kan? Wah, Kak Lori buat banyak nih. Sebenarnya Kak Lori mau membidik Koko Icat yang di sana. Kak ya, jadi kalian bisa berlomba ya sama saudara kalian ya, sama kakak kalian, sama adik kalian, boleh ya, sama mama papa juga boleh ya. Oke, tinggal dibuat yang banyak. Oke, bisa? Bisa. Seperti biasa, jangan lupa difotokan. Nanti Kak Lori mau lihat hasil yang kalian buat ya. Seperti apa? Boleh difoto atau divideokan saat kalian sedang bermain ya.
Oke, jangan lupa ya dikirimkan ke WhatsApp-nya Kak Lori. Sip, sip. Sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Bye-bye. Oke adik-adik, kita udah ibadah Rocky Online udah selesai. Yeay ya. Sudah memuji Tuhan, udah dengerin firman Tuhan tadi, kemudian udah buat aktivitas bareng Kak Lori. Tadi judulnya pakai bahasa Inggris, tapi Kak Yanti ngomong lagi pakai bahasa Indonesia aja. Meluncurkan pesawat kertas, ya, ya bahasa Inggrisnya belibet nanti Kak Yanti. Nah, kita udah buat itu semua di ibadah Rocky Online kita minggu keempat bulan Juli ini. Minggu depan udah minggu pertama Agustus dong Kak ya. Iya adik-adik waktunya cepet banget gitu ya. Oke, kita mau selesai ibadah Rocky Online pagi ini ya, hari ini. Kita tundukkan kepala. Masih serius ya, nggak ada yang main-main sudah ya. Masih harus serius sampai selesai ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, berikan hikmat Tuhan dalam mereka memimpin bangsa yang besar ini Tuhan Yesus. Berikan ketaatan pada semua masyarakatnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Balikpapan, kami lepaskan shalom turun atas Balikpapan, kami lepaskan kesembuhan terjadi atas seluruh Balikpapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa secara khusus buat setiap kami, Adik Rocky, di kelas yang baru Tuhan, di sekolah yang baru, biar kemurahan Tuhan ada, biar setiap adik-adik Rocky mereka semua dalam keadaan sehat, sempurna. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan. Dan berikan semangat, antusias Tuhan, gairah untuk kami belajar walaupun harus kembali secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar, waktu masuk. Adik-adik percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Amin. Mari kita kepalkan dua tangan kita genggam erat, kita katakan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka tangan kalian semuanya. Terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam kasih karunia Tuhan, mendapat tempat di bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan di bulan yang baru. Semangat, tetap sehat dan tetap prokes. Tuhan Yesus memberkati.